Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi di mana kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 3 Januari 2023, kita akan mulai pembahasan dari kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi kita dapat beberapa news hari ini, yaitu PMI Manufacture untuk zona China. Ini ada di jam 8.45 nanti ya. Terus juga ada PMI Manufacture untuk Inggris di jam 4.30 sore nanti. Jadi data ini mungkin akan membuat market sedikit volatile dan juga market Amerika tampaknya baru buka hari ini. Jadi mungkin market bakalan cenderung lebih seru. Gold juga kemarin yang libur-libur itu, forex semua itu kemungkinan akan terguncang untuk perdagangan hari ini. So prepare yourself. Dari beberapa news hari ini ada cukup bagus gebrakan dari Dogecoin Foundation yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan uang saat ini untuk core developer mereka. Jadi rencana yang mereka lakukan adalah mengalokasikan 5 million Doge atau sekitar 360 ribu dolar ya, itu untuk developer tim mereka. Jadi Dogecoin kita tahu saat ini merupakan meme coin yang fungsinya juga belum terlalu banyak, teman-teman. Dan apa yang mereka lakukan saat ini tentang Dogecoin itu bakalan sangat-sangat baik ya untuk Doge. Kita sih berharap Doge punya utility yang spesifik yang cukup diminati juga. Karena kita tahu supply dari Dogecoin itu sangat melimpah di market. Makanya nggak heran harganya cenderung turun. Dan Dogecoin ini saat ini di backup oleh dua orang besar, Vitalik Buterin, founder Ethereum, dan juga Elon Musk, teman-teman. Jadi dua orang ini yang akan sangat-sangat punya peran penting dalam menginfluence yang namanya Dogecoin. Tentunya harus didukung sama yang namanya core team, orang-orang yang ada di belakang layar yang develop project ini sebaik mungkin. Mereka mungkin butuh yang namanya mengurangi supply mereka juga supaya uh, di market nggak terlalu berlimpah sehingga harganya diharapkan bisa mengalami kenaikan. Jadi ini merupakan sebuah langkah awal. Mereka mau mengalokasikan 5 million, 5 million, 5 juta Dogecoin untuk core developer mereka, which is semoga apa yang mereka hasilkan nanti bisa membuat perubahan terhadap harga Dogecoin. Terus dari berita yang lain, ini US, Amerika Serikat akan melihat inflasi baru naik spike. Ini yang harus kalian tahu, 5 hal yang harus teman-teman tahu. Saat ini Bitcoin dalam kondisi yang fear, luar biasa fear. Ini ada chart yang bisa menunjukkan di mana kondisi dari Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dari chartnya, Bitcoin berada di kondisi fear yang ada di kisaran 10,24, which is sebenarnya sangat signifikan tren penurunan yang terjadi pada Bitcoin Fear and Greed Index saat ini. Jadi kalau kita lihat sih ini datanya pakai data cukup lengkap ya. Ini kelihatan seperti ada 7 tahun, teman-teman. 7 tahun dari 2017 kita lihat bagaimana volume daripada fear and greed-nya naik dan turun, dan saat ini kita dalam kondisi yang extreme fear bisa dibilang. Ini merupakan sign. Kalau di sini sih dia bilang bahwa kondisi saat ini itu merupakan sign of fundamental shift, yang mana kita bisa concern ini sebagai level-level area untuk kita beli, teman-teman, atau untuk kita melakukan akumulasi. Jadi sebelum nanti akhirnya Bitcoin naik lagi sampai posisi gridnya. Jadi saat ini kondisinya lagi dalam trend sideways. Terus ada poin yang lain juga, ya 12.000 itu sangat mungkin terjadi pada Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dari segi chartnya, ini dia kasih beberapa gambaran. Kita berada di beberapa level yang cukup penting. Dan saat ini 12.000 itu sangat berpotensi buat dituju sama Bitcoin. Karena di 12.000 merupakan area level support yang sangat kuat buat Bitcoin. Jadi kemungkinan di level situ ada banyak demand. Jadi harapannya progresnya Bitcoin bisa bergerak turun. Jadi itu yang teman-teman harus waspadai untuk jangka waktu pendek. Kemudian ya pembahasannya ini kurang lebih sama. Bitcoin ada di level yang cukup ngambang ya saat ini. Mungkin kalau dia bisa drop lagi turun ya bisa aja dia menyentuh level-level tersebut.
Terus ini Michael Burry mengatakan atau mewanti-wanti kita inflasi akan kembali, teman-teman. Nah, kita belum melihat data seperti apa CPI di bulan Desember. Di bulan bulan Januari sih kayaknya bakalan ada CPI lagi, which is itu akan dijadikan sebagai tolak ukur juga ya untuk The Fed nanti menaikkan suku bunga di bulan Februari ke depan. So, kalau kita lihat dari runtunan-runtunan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini kan Barat lagi dalam kondisi inflasi. Inflasinya cenderung turun sih kalau kita lihat dari data beberapa bulan. Tapi kondisinya saat ini kita lagi dalam winter, musim dingin, di mana mungkin orang-orang banyak untuk ya ada yang pergi liburan, ada yang tinggal di rumah aja. Tentunya ada dua hal yang kita harus waspadai. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi pastinya tetap ya, meskipun mereka tinggal di rumah, mereka nggak bisa keluar, nggak bisa beraktivitas, tapi kan mereka tetap butuh makan. Kalau mereka di rumah, itu berarti mereka butuh yang namanya penghangat ruangan, which is energi di sana bakalan kelihatan tentunya. Jadi kalau kita melihat dari beberapa fakta ini, bisa jadi inflasi bakalan menguat lagi. Apalagi kemarin ada Natal dan Tahun Baru. Kita nggak tahu, kita belum tahu data-data ini apakah masyarakat konsumtif di kesempatan-kesempatan ini, di musim liburan ini. Kalau mereka banyak belanja, mereka banyak konsumsi, tentunya bisa saja meningkatkan peluang inflasi semakin tinggi. Jadi data di Januari ini sangat penting. Ini berpengaruh sama The Fed. Apakah The Fed bakalan hawkish atau enggak? Kalau kita lihat dari data probabilitas The Fed, di sini kelihatan masih ada kemungkinan inflasi masih bakalan tinggi ya. Dan juga ini probability buat The Fed kembali menaikkan suku bunga di 1 Februari nanti. Ya, kita akan lihat seperti apa data CPI ke depannya. Apakah masih bakal naik sehingga meningkatkan peluang The Fed buat agresif kembali, teman-teman. Terus oke, ini di XY ya, dolar. Dari segi indeks dolarnya sendiri mengalami tren penurunan dan saat ini mungkin masih berpeluang buat turun sampai kisaran 102 kalau menurut aku pribadi. Jadi mungkin jangka pendek ya Bitcoin dan kawan-kawan ini bakal dikasih hijau dulu nih dalam jangka waktu dekat. Kemudian hash rate, ini juga harus kita perhatikan. Hash rate Bitcoin udah turun sangat signifikan dalam beberapa waktu. Apalagi ada beberapa perusahaan mining juga yang akhirnya collapse. Di sini juga menurunkan hash rate, menurunkan kemampuan transaksi dari Bitcoin. Jadi yang sebelumnya pemrosesan datanya cukup banyak karena beberapa uh, miners mundur ya, akhirnya kerjaannya semakin banyak teman-teman, atau kerjaan daripada para miners ini makin banyak untuk memvalidasi yang namanya transaksi. Ini tentunya melambatkan pengiriman kita ya lewat Bitcoin dan lain sebagainya. Maka itu bisa sangat berpengaruh sama hash rate. Jadi kalau kita lihat dari data sini hash rate-nya memang cenderung down. Ngedam, ini sih ngedam namanya. Sebelumnya memang sempat naik, tapi sekarang kita turunnya sangat signifikan. Which is ini adalah fase seleksi lah buat para miners. Mereka bakalan sangat-sangat menangis saat ini teman-teman melihat kondisi hash rate yang sangat rendah. Bitcoin supply goes to sleep. Kalau kita lihat dari data Glassnode ini menunjukkan bahwa supply Bitcoin saat ini mungkin akan sangat-sangat tinggi. Jadi supply-nya yang beredar di market itu sangat banyak, sementara harganya cenderung turun. Dari beberapa data bisa menunjukkan penurunan lebih tajam lagi terhadap Bitcoin sampai kira-kira nanti dari segi supply-nya bisa semakin menurun karena memang orang semakin sedikit yang mau jual Bitcoin karena ya harganya turun teman-teman, masa jual dalam kondisi rugi. Nah, di fase-fase itu baru kemungkinan reversal bisa terjadi ke depannya. Ini sih ada beberapa data juga ini tentang stok smart money laser. Kalau kita lihat dari sini, ya, oke, ini ada peak, drop. Jadi kita dalam kondisi peak saat ini. Artinya adalah possibility buat kita kemungkinan bisa rebound teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari korelasi data ini, peak, oke. Biasanya kalau kita berada di level peak itu kecenderungannya kita bakalan mengalami tren penguatan. Mungkin jangka pendek
ataupun ya buat long term ini sepertinya udah mulai ada sinyal buat buat market bullish. Ya itulah dari beberapa data yang bisa kita perhatikan. Terus Bitcoin Core developer hack, kemarin Bitcoin kena hack ya. Ini kita kehilangan yang namanya 200 Bitcoin kalau nggak salah. Jadi ini ada perang Twitter lagi nih. Jadi ini adalah respon daripada komunitas Bitcoin saat ini. Mereka sih banyak yang pesimis kalau kita melihat dari kondisi saat ini atau dari kondisi tweet mereka ya. Mereka percaya bahwa top top Bitcoin developer itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat wallet mereka aman, benar-benar aman ya. Tapi di sini Sisi ternyata ngerespon juga bahwa wah mereka bisa nih melakukan sesuatu dari exchange-nya, yaitu dengan menghentikan dengan freeze deposit into their crypto exchange. Jadi meskipun dihack, sebenarnya perusahaan exchange yang bisa punya kendali yaitu dengan memfreeze atau menghentikan sementara untuk transaksi withdrawal ataupun deposit juga di exchange mereka. Jadi meskipun beberapa pihak cukup pesimis, tapi di sini Zizi ngasih kita sebuah uh, sesuatu lah yang bisa dilakukan saat Bitcoin itu mengalami hack dan lain sebagainya. Jadi freeze exchange itu bisa menanggulangi aliran dana daripada hacker ke exchange. Tentunya mereka bakalan melakukan withdrawal. Nah itu kalau exchange-nya di freeze ya mereka otomatis nggak bisa melakukan withdraw. Terus ini ada Hong Kong Broker line up for SFC approval ahead a new virtual asset trading legislation. Kalau kita lihat sih dari datanya ini sebenarnya adalah regulasi yang lebih dibutuhkan required ya untuk perdagangan di Hong Kong, terutama perdagangan yang berhubungan sama anti money laundry dan juga counter terrorist financial ordinance. Jadi crypto trading terutama yang spot dan juga derivatif itu merupakan salah satu ajang atau tempat buat melakukan money laundry. Tentunya regulasi di sana butuh untuk mereka kembangkan lagi supaya tidak sampai ada yang namanya kejahatan-kejahatan di dunia finansial. Which is ini sebenarnya gebrakan baik dari Central Bank Hong Kong ya. Terus dari berita yang lain ini adalah Vitalik Buterin ya yang highlight 2023 akan bullish. Jadi mereka sudah meluncurkan roadmap Ethereum, which is ini merupakan salah satu hal yang baik juga. Mereka cukup optimis ke depannya bakalan melakukan apa di 2023. Dan di sini sih optimisme ini juga didukung sama optimisnya Vitalik tentang bull run di 2023. Dia sih nggak bilang kapan bakalan bull run, tapi ekspektasinya mungkin ya bisa di akhir-akhir 2023. Kita akan mulai tancap gas lagi setelah bear market yang sangat berkepanjangan ini. Jadi bakalan ada Shanghai Introduction Proto Deng Xiaoding. Ini untuk layer kedua, which is ZK roll up ya, roll up para layer-layer keduanya Ethereum. Ini bakalan bener-bener di develop ke depannya. Semoga sih untuk transaksi-transaksi bisa lebih cepat dan kalau bisa lebih murah juga karena Ethereum adalah salah satu layer salah satu blockchain yang paling diminati saat ini oleh komunitas baik yang transaksi NFT terus gaming itu lebih banyak di Ethereum memang meskipun banyak-banyak kekurangan seperti biaya yang mahal dan lain sebagainya tapi untuk keamanan which is Ethereum salah satu yang paling di depan saat ini mereka juga concern terhadap DAO decentralized autonomous organization. Ini merupakan salah satu yang juga harus dia develop ya karena decentralized finance itu salah satu yang saat ini lagi dikejar buat regulasinya juga. Jadi jangan sampai para DeFi yang bergerak di Ethereum juga kena masalah. Terus dari yang lain ini adalah Bitcoin net unrealized profit and loss. Teman-teman yang warna putih itu adalah chart dari pergerakan Bitcoin. Kalau kita lihat dari segi pergerakan Bitcoin saat ini itu cenderung turun. Itu ternyata diimbangi juga sama net unrealized profit or loss.
Kalau kita lihat dari data yang warna-warni ini, yang biru, hijau, kuning, oranye, ini teman-teman bisa lihat kok saat ini kita berada di kondisi yang biru. Artinya apa? Artinya ini semakin gelap warnanya itu semakin menunjukkan bahwa ini merupakan zona loss. Biru merupakan zona yang eh, bisa dibilang zona-zona loss lah bisa dibilang. Jadi kondisinya itu mirip seperti bear market sebelumnya. Kita berada di zona loss saat ini dan harapan kita bisa rebound ya, masuk ke zona hijau kembali. Jadi habis biru, hijau, kuning, oranye, terus balik lagi oranye, hijau, habis itu ya biru lagi. Jadi gitu terus teman-teman. Jadi kita berada di zona biru ya udah. Berarti ini adalah fase-fase di mana Bitcoin bakalan cari level-level bottomnya. Kemudian dia bakalan bounce back. Ya itu beberapa news mungkin bisa teman-teman jadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan saat ini. Kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Dari technical sendiri kemarin kita udah bahas Bitcoin kalau dia bisa closing di 16.600 untuk time frame daily-nya itu merupakan tanda yang positif. Kita kemarin closing tepat di 16.605 which is positif. Teman-teman, ini adalah pola engulfing. Kenapa saya bilang kemarin positif? Karena kalau kita closingnya di 16.600, maka kita akan membuat bullish engulfing. Dan cukup dikonfirmasi dengan satu pergerakan candle hijau hari ini. Dengan volume yang cenderung sebenarnya masih meragukan. Kalau menurut saya pribadi. Which is ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari tren, sepertinya bakalan hijau dulu nih untuk awal-awal 2023 ini buat Bitcoin. Oke, closing time frame daily kemarin cukup bagus. Hari ini pun juga cenderung cukup bagus. Kita akan update sekilas aja untuk time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jam, kemarin kita sudah bahas juga Bitcoin membentuk yang namanya descending broadening wedge. Kemarin cukup baik, kita breakout dengan volume perdagangan yang agak tinggi. Ini aku agak curiga sama manipulasi yang terjadi di market. Mengapa demikian? Karena kalau kita perbesar lagi, kita zoom out, volume perdagangannya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Ya, volume perdagangannya naik, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Dan aku sendiri kurang confident juga dengan kondisi Bitcoin saat ini. Meskipun Bitcoin naik, ya kita bisa lah lihat Bitcoin rebound. Harapannya sih bisa naik sampai kisaran 17.000. Di 17.000 ini aku harap bakalan lebih banyak rejection yang mungkin terjadi ya. Jadi harapanku bisa naik sampai 17.000. Kemudian ya kita baru untuk kembali melanjutkan tren penurunan. Karena so far sih kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin masih cenderung bergerak di dalam tren sideways. Tren sideways yang terbentuk di sini di 17.000 sampai dengan level supportnya di 16.200. Which is sebenarnya Bitcoin nggak kemana-mana teman-teman. Tapi ya kenaikan ini penting lah untuk kita lihat ya. Dari segi volume cenderung naik, tapi meskipun masih terbilang nggak setinggi yang kemarin-kemarin. Terus juga dari indikator Lokan menunjukkan belum ada smart money yang cukup kuat yang muncul di time frame 4 jam. Tapi kalau di time frame 4 di time frame 1 jam sih udah muncul ya smart money-nya saat ini mendominasi market. Bitcoin cenderung sideways. Jadi kalau kita lihat dari progres yang terjadi saat ini, kurasa Bitcoin masih bakalan bisa untuk uh, sideways dulu, kemudian bisa ngepump sekali lagi. Kira-kira bisa ke 17.000. Ini wishes ya, ini harapan ya. Harapannya Bitcoin bisa lanjut naik. Tapi tentunya lihat juga untuk pergerakan kemana Bitcoin ke depannya. Karena bisa jadi di sini kita malah levelnya cenderung sideways aja, nggak kemana-mana. Coba kita gunakan MACD. Kalau dari MACD sekarang, kondisinya Bitcoin lagi dalam fase transisi, mau koreksi. Ini kita udah bikin dead cross, teman-teman. Oke, di sini udah terjadi dead cross dari segi MACD-nya, tapi masih ada potensi kita bisa saja melihat Bitcoin mengalami tren penguatan dengan asumsi bahwa bearish divergence bakal terjadi. Jadi harapannya Bitcoin bisa untuk slowing down untuk tren penurunannya, kemudian dia bisa spike naik lagi ke atas. Kemudian dari MACD akan tercipta bearish divergence. Kalau sementara kan kita masih dapat dead cross aja, which is sebenarnya belum pasti juga Bitcoin bakalan turun lebih dalam lagi. Mungkin kita bisa menunggu yang
menunggu terjadi yang namanya bearish divergence. Jadi kalau memang hal demikian terjadi, ya bisa aja Bitcoin masih masih berpeluang buat naik nih sampai 17.000. Ini aku hilangkan dulu. Nah, kalau kita lihat sih dari segi MACD 4 jam sebenarnya ini udah mulai melemah ya tren bullishnya. Ini udah mulai melemah, mungkin hari ini mungkin market nggak bakalan gimana-gimana. Tapi ya cobalah kita lihat nanti karena volume perdagangannya cenderung kecil, saya sendiri juga kurang confident sih sebenarnya untuk Bitcoin bisa naik tinggi, tapi let's say dia bakalan naik sampai 17.000 ya udah. Teman-teman yang udah cuan, udah beli di bawah kemarin melihat pola broadening wedge mau taking profit ya bisa taking profit. Bahkan di harga-harga saat ini pun teman-teman udah cuan ya bisa taking profit juga teman-teman. Karena kalau kita lihat dari proses koreksinya sebenarnya ini doji-doji kayak gini ini cukup cukup memberikan kita informasi bahwa ketika Bitcoin turun ternyata dia bisa bounce back balik lagi. Artinya kan dari segi demand itu masih cenderung tinggi, tapi supply-nya pun juga masih cukup cukup bisa diandalkan. Jadi ya kita tunggu aja apakah Bitcoin bakalan bergerak naik lagi atau hari ini justru hanya flat sideways aja. Kalau dari 1 jam sih kayak gitu, kita udah dead cross, which is ya koreksi wajar mungkin terjadi, tapi harapannya masih bisa berpeluang naik. Dari smart money juga masih ada di market. Dimana kalau dari time frame 15 menit, ini MACD-nya menunjukkan uh, agak kecil ya untuk volatilitas daripada market setelah dia ngepump kemarin. Ini smart money masih di market, which is sebenarnya bagus ditunjang dengan sama volume yang agak berisi ya. Tapi kita lihatlah hari ini kemana Bitcoin, karena menurut saya ini agak risk juga ya. Di satu sisi ada peluang buat naik, tapi di sisi lain juga kayaknya bakalan sideways aja. Jadi gitu aja, mungkin nggak akan prediksi gimana-gimana Bitcoin untuk hari ini. Saya sendiri melihat kita yang mau masuk lebih kayak hati-hati dulu deh. Kayaknya ini market bakalan ada kejutan lagi nih, volatilitas. Karena kan beberapa negara bakalan buka lagi nih, US dan lain sebagainya itu bakalan buka. Mungkin bakalan sangat volatile juga untuk pergerakan dari Bitcoin. Gimana kalau kita lihat dari di XY sendiri kemarin nggak ada pergerakan ya. Ini nggak ada pergerakan dari kemarin, jadi bisa jadi memang pergerakan Bitcoin yang ada kemarin itu manipulatif aja. Kita tunggu gimana indeks dolar merespon. Apakah dia bakalan drop lagi atau indeks dolar bakalan nge-bounce balik naik ke atas, teman-teman. Jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini. Bitcoin masih dalam kondisi yang ambigu. Semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini, dan kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan akhir kata, saya Andre. Terima kasih.